Terjemahan Kitab Al-Hikam, Hikmah 2, Tajrid dan Kasab, himamu atau keinginanmu yang tinggi untuk tajrid yaitu hanya beribadat saja tanpa berusaha untuk dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha atau kasab di alam asbab maka keinginanmu itu termasuk nafsu syahwat yang samar, halus, atau tersembunyi. Sebaliknya keinginanmu untuk berusaha atau kasab, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang harus beribadat tanpa berusaha atau di golongan orang-orang tajrid, maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat yang tinggi. Dalam pasal ini, Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah baku dalam Hasanah Sufi, yang harus dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Istilah-istilah itu adalah tajrid, asbab atau kasab, syahwah, himah. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan, atau pemurnian. Secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa, naf, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab atau kasab secara bahasa memiliki arti sebab-sebab atau sebab akibat. Secara maknawi adalah status jiwa, naf, yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Contoh, Iskandar Zulkarnain yang Allah tempatkan sebagai raja di dunia, mengurusi dunia sebab akibat. Syahwah atau syahwat secara bahasa memiliki arti, tatapan yang kuat, atau keinginan. Secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi, seperti harta, makanan dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat, hawa nafsu adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material, seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Himah merupakan lawan kata dari syahwat, yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah tarikan ke bawah bagaikan gravitasi bumi, menuju nafsu, maka himah adalah merupakan tarikan ke atas atau keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah. Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam kurun tertentu misalnya, untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid misalkan dengan beruslah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu berarti menurun dari keinginan yang tinggi keluar dari himah. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk, agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Semua kehendak seorang salik haruslah sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah, dan beribadah dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah menghamba kepada Allah, sesuai tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepotkan, mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja kasab. Lalu berkeinginan lepas dari kasab, usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi, samar. Sebab kewajiban seorang hamba, menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha kasab apabila terasa ringan bagimu, sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha tajrid. Apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa, bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia kasab agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu.